Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang strategi komunikasi pemasaran terpadu. Berikut kelompok kami. Yang pertama ada saya, Nanda Antika Fajrin, NIM 3048. Yang kedua ada Muhammad Andria Handaka, NIM 3027. Yang ketiga ada Salsabila Fajar Kairunisa, NIM 3006. Yang keempat ada Dina Ayu Sintia, NIM 3005. Yang kelima ada Sofi Alicia, NIM 3035. Dan yang terakhir ada Rio Rahardia Utomo, NIM 6007. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan. Komunikasi pemasaran dapat memberitahu atau memperlihatkan secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang mereka jual. Komunikasi pemasaran juga melaksanakan banyak fungsi bagi konsumen. Selanjutnya kita masuk pada model proses komunikasi. Ada dua macam, yaitu model makro proses komunikasi dan model mikro respons konsumen. Nah, yang pertama, model makro proses komunikasi. Pada model ini, yaitu menekankan faktor-faktor kunci dalam komunikasi yang efektif. Lalu yang kedua, model mikro respons konsumen. Pada model ini adalah model mikro komunikasi pemasaran yang berkonsentrasi atau terfokus pada respon spesifik konsumen terhadap komunikasi. Baik, selanjutnya mengembangkan komunikasi efektif, mengidentifikasi pemirsa sasaran. Pemirsa sasaran sangat mempengaruhi keputusan komunikator tentang apa yang dikatakan, bagaimana, kapan, di mana, dan kepada siapa. Menentukan tujuan komunikasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, kebutuhan kategori. Menentukan kategori produk atau jasa yang diperlukan untuk mengalihkan atau memuaskan perbedaan anggapan antara keadaan motivasional saat ini dan keadaan emosional yang diinginkan. Yang kedua, kesadaran merek. Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengakui atau mengingat merek dalam kategori dengan cukup rinci untuk melakukan pembelian. Pengakuan lebih mudah dicapai dibandingkan ingatan konsumen yang diminta memikirkan merek. Makananku tampaknya lebih mengenali kemasan orange soft yang berbeda dibandingkan mengingat mereknya. Yang ketiga, sikap merek. Mengevaluasi merek dengan memperhatikan kemampuan anggapannya untuk memenuhi kebutuhan relevan saat ini. Kebutuhan merek relevan mungkin berorientasi negatif, penyingkiran produk, penghindaran masalah, kepuasan yang tidak lengkap dilepasi nominal, atau berorientasi positif, gratifikasi indera, stimulasi intelektual, atau persetujuan sosial. Produk pembersih rumah tangga sering menggunakan solusi masalah produk makanan di pihak lain. Produk makanan sering menggunakan iklan berorientasi pada indera yang menekankan daya tarik pada selera. Yang keempat, maksud pembelian merek. Instruksi mandiri untuk membeli merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian. Tawaran promosi dalam bentuk kupon atau penawaran 2 untuk 1 mendorong konsumen melakukan komitmen mental. Yang selanjutnya, merancang komunikasi. Yang pertama, strategi pesan. Dalam menentukan strategi pesan, manajemen mencari daya tarik tema atau ide yang terkait dengan positioning merek dan membantu menentukan titik veritas atau titik perbedaan. Yang kedua, strategi kreatif efektivitas.
Komunikasi bergantung pada bagaimana sebuah pesan diekspresikan dan juga kandungan pesan itu sendiri. Yang ketiga, sumber pesan. Pesan diantar oleh sumber yang menarik atau terkenal dapat menarik lebih banyak perhatian, dan ingat, karena itulah pengiklan sering menggunakan selebritis sebagai juru bicara. Selanjutnya, memilih saluran komunikasi. Yang pertama ada saluran komunikasi pribadi, personal communication. Saluran komunikasi pribadi memungkinkan dua orang atau lebih berkomunikasi tatap muka, antara seseorang dengan pemirsa, melalui telepon atau melalui email. Yang kedua ada saluran komunikasi non-pribadi. Saluran non-pribadi adalah komunikasi yang diarahkan ke lebih dari satu orang dan meliputi media, promosi penjualan, acara dan pengalaman, serta hubungan masyarakat. Yang ketiga ada integrasi saluran komunikasi. Komunikasi massa mempengaruhi sikap pribadi dan perilaku melalui proses dua langkah. Berikutnya ada 4 metode umum menentukan anggaran promosi. Yang pertama, metode terjangkau. Metode terjangkau benar-benar mengabaikan peran promosi sebagai investasi dampak segera promosi terhadap volume penjualan. Yang kedua, metode paritas kompetitif. Beberapa perusahaan menetapkan anggaran promosi mereka untuk mencapai paritas penghasil suara dengan pesaing. Yang ketiga, metode persentase penjualan. Metode ini mengarah ke penentuan anggaran berdasarkan ketersediaan dana dan bukan berdasarkan peluang pasar. Yang keempat, metode tujuan dan tugas. Metode tujuan dan tugas menuntut pasar mengembangkan anggaran promosi dengan mendefinisikan tujuan tertentu. Baik, saya akan menjelaskan mengenai memutuskan bauran komunikasi pemasaran. Suatu perusahaan itu harus mengalokasikan anggaran ke dalam komunikasi pemasaran yang mencukupi 7 aspek. Yang pertama yaitu iklan. Iklan itu menjangkau konsumen yang tersebar secara rata. Iklan sendiri itu juga dapat membangun citra positif jangka panjang bagi produk atau memicu penjualan yang cepat. Namun, anggaran biaya setiap iklan itu mempunyai karakter harga yang masing-masing. Bentuk iklan seperti iklan dalam televisi itu memerlukan biaya yang lebih besar daripada iklan dalam surat kabar. Yang kedua yaitu promosi penjualan. Perusahaan menggunakan metode promosi penjualan seperti penjualan kupon, premi, pemberian diskon pada produk tertentu, dan juga memberikan produk secara sukarela kepada konsumen dengan syarat konsumen tersebut itu harus mempromosikan atau mempublikasikan lewat sosial media. Contohnya yaitu Instagram Story. Lalu yang ketiga, hubungan masyarakat dan publisitas. Program yang dipikirkan dengan baik dan dikoordinasikan dengan elemen bauran komunikasi lainnya sehingga bisa sangat efektif. Program tersebut itu dirancang untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau produk individu. Lalu yang keempat ada acara dan pengalaman. Suatu perusahaan itu dapat melakukan acara seperti misalnya festival sebagai salah satu bentuk tempat promosi, menjadikan perusahaan sebagai media sponsor dalam suatu acara juga merupakan salah satu cara perusahaan memasarkan produknya. Lalu yang kelima, pemasaran langsung dan interaktif. Pemasaran langsung seperti melalui surat, telepon, email, atau internet sebagai suatu alat untuk berkomunikasi langsung dengan atau meminta respon, kritik, dan saran dari konsumen. Pemasaran interaktif atau kegiatan dan program online yang dirancang untuk melibatkan pelanggan dan secara langsung ataupun tidak langsung meningkatkan kesadaran, memperbaiki citra, menciptakan penjualan produk dan jasa. Lalu yang keenam, pemasaran dari mulut ke mulut menggunakan metode komunikasi lisan, tertulis maupun elektronik antar masyarakat yang berhubungan dengan keunggulan atau pengalaman membeli atau menggunakan produk dan jasa. Lalu yang ketujuh ada penjualan personal. Itu merupakan interaksi tatap muka dengan satu atau lebih pembeli dengan tujuan untuk melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan pengadaan pesanan. Ya, untuk yang selanjutnya adalah mengelola proses komunikasi pemasaran terintegrasi.
Komunikasi pemasaran terintegrasi adalah konsep perencanaan komunikasi pemasaran yang mengakui nilai tambah rencana komprehensif. Yang memiliki dua cara. Yang pertama, mengkoordinasikan media. Koordinasi media dapat terjadi lintas dan di dalam jenis media, tetapi pemasar harus menggabungkan saluran komunikasi pribadi dan pribadi untuk mencapai dampak maksimum. Banyak media yang diterapkan dalam rangka waktu yang didefinisikan dengan ketat dapat meningkatkan jangkauan dan dampak pesan. Yang kedua, mengimplementasikan AMC. Beberapa alasan menjadi penyebab komunikasi pemasaran terintegrasi lambat dijalankan. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai strategi komunikasi pemasaran terpadu. Bila ada salah kata, kami minta maaf. Terima kasih.